morning. Good morning. Good morning. Yeah. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. I'm fine. I'm fine. Thank you. Okay, fine ya. Iya. How about Yeah. you? How about you? Okay. Can you hear my voice clearly? Yes. Yes. I Suara can saya. Yes. Okay. Okay, students. Before we start the class, let's praying together. Please, Ahmad, lead praying. Ya. Oh, jadi bahasa Inggris ya? Ya. Bilingual school, I forget lah. Bilingual school. Oh. Okay, Ahmad, please. Oke. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Amin. Okay, thank you, Ahmad, and thank you, students. Yes, sir. Now, because this class is Indonesian language, let me speak in bahasa ya. Iya, salam sehat selalu anak-anakku yang hebat, yang juara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya hari ini ya. Iya, sehat. Alhamdulillah ya. Ya, karena kita semua sehat, maka kita harus bersyukur. Ya, kenapa bersyukur? Karena kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oke, setelah berdoa, langkah selanjutnya adalah Miss akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Oke, ada Andi, Elvi ada, Fauzia ada, Husnul Khotimah, Ani juga ada, Ahmad Samlawi dan Iswaini. Yang tidak masuk siapa nih? Coba Iswaini. Ada Bu Paijo, Bu Paijo. Oh, ya, kenapa dia ya? Ada di grup nggak? Informasi di grup nggak dia kenapa? Ya Bu, Paijo sakit Bu katanya. Sakit Bu. Ya, mari kita doakan ya. Bu. Siapa? Jason izin. Waduh, si Jason izin dulu ya. Oke. Mudah-mudahan besok dia bisa gabung bersama kita ya. Kalian yang di sini sudah mengisi tadi di Google Form kan? Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, Sudah Bu. Ya, oke. Sudah Bu. Baik. Kalian sudah mengisi absen di Google Form, kemudian juga sudah mengisi absen tadi dipanggil sama Miss Ida juga kalian merespon ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pertemuan pada pagi hari ini, pada pertemuan minggu lalu Miss Indah sudah menjelaskan tentang pengertian teks puisi dan juga unsur-unsur pembangun dari teks puisi ya. Oke, coba siapa yang bisa mengingat, mereview pengertian tentang teks puisi. Siapa yang bisa? Iya, silakan Husnu. Saya Miss. Ya, silakan. Kan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata. Iya, betul sekali, keindahan kata ya. Jadi puisi itu adalah sebuah kata-kata yang dirangkaikan sehingga nanti akan menjadi kesatuan yang sangat indah. Sesuai dengan nama Miss Indah, ya nggak? Oke, terima kasih Husnul. Oke, lalu siapakah yang masih ingat? Ya, siapa lagi yang masih ingat tentang unsur, apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi? Ya, Fauzia, silakan. Secara umum, 6 unsur puisi yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi.
Adapun unsur batin puisi itu ada 4, yaitu tema, nada, amanat, dan perasaan, Miss. Thank you. Oke, terima kasih Fauzia. Luar biasa sekali ya jawabannya ya. Ya, berarti kalian, Fauzia ini masih mengingat nih pembelajaran pada waktu pertemuan kemarin. Jadi, memang benar ya, sebelum kita bisa menganalisis unsur pembangun puisi, kita harus tahu dulu nih, apa sih atau apa yang termasuk di dalam unsur pembangun puisi tersebut. Jadi unsur pembangun puisi itu kan ada 2 ya, ada pembangun lahir, ada pembangun batin, ya. Oke, sekarang kalau jenis majas, coba jenis majas, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat jenis majas? Iya, silakan Ani, boleh dibantu. Majas. Ya Bu, ya Miss. Yang saya ingat jenis majas personifikasi. Majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Contohnya api menjilat hati hutan bakau. Kemudian majas gile. Itu majas perumpamaan, Miss. Contohnya seperti bagaikan. Kemudian majas metafora merupakan gaya bahasa yang digunakan sebagai kegiatan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, pria yang sukses itu dulunya dianggap tampak masyarakat. Oke, iya, that's good ya, good job Ani. Kamu bisa menjelaskan tentang jenis-jenis majas dan juga contoh-contohnya. Ada 3 tadi ya? Iya, ada 3. Oke. Sekarang kita perhatikan dulu slide PowerPoint yang akan Miss Indah tampilkan di sini. Ya, sudah muncul ya PowerPoint-nya ya? Oke, coba ini. Aku mau dibantu pantunnya nih, yuk. Siap, Miss. Roti bakar jodohnya susu. Belinya di Boyolali. Selamat pagi anak-anakku. Inilah materi untuk pembangun puisi. Oke. Amat. Ya, anak-anakku sesuai dengan pantun yang dibacakan oleh temanmu, ini akan Miss Indah tampilkan materi unsur pembangun puisi. Iya. Ini adalah kompetensi dasar dan indikatornya ya. Jadi indikatornya adalah di sini menelaah unsur lahir dan batin dari sebuah teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah melakukan atau setelah kalian belajar unsur-unsur lahir dan batin teks puisi dengan melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dari tayangan video dan teks puisi, kalian itu diharapkan mampu merumuskan atau menelaah atau menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama, kerja keras, dan toleran. Tanggung jawab artinya adalah kamu bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik. Bekerja sama itu adalah bekerja di dalam kelompok. Kerja keras artinya pantang menyerah, dan toleran artinya toleran ya saling membantu lah ya antara kamu dengan temannya. Oke. Unsur pembangun puisi ya, ini adalah tambahannya. Kamu kemarin sudah tahu, sekarang bisa tekankan lagi. Unsur pembangun puisi itu ada tipografi, bentuknya, ya. Kemudian diksi pilihan kata, gaya bahasa, majas, imaji atau citraan, dan rima. Kemudian ini adalah unsur batin. Batin itu nggak bisa dilihat ya. Tema, perasaan, nada, dan amanat. Oke? Sekarang kita perhatikan video berikut ini dan cermati, dengarkan dengan baik bait per bait atau baris per baris ya. Sudah siap ya? Ahmad, pasang telinganya baik-baik. Andi, Elsie, dan yang lainnya. Siap Bu, siap. Siap Miss. Terdengar?
Matang bentuk nih. Bagaimana kira-kira? Bagus, Iya, bagus Miss. Bu. Bagus kita. Dengarkan nggak tadi? Keren, Miss. Jadi ini kayak Bagus. gini. Mendalam sekali nih. Potret. Oke. Isinya oke, Ya, nah Miss. sekarang ya kalau tadi kan videonya ya videonya. Sekarang saya mau tampilkan teksnya. Dan coba nih, kita coba yuk baca yuk satu persatu yuk. Bait 1, 2, 3, coba Andi baca nih. Bait Iya, pertama Miss. nih, sorry bait pertama ya. Ya. Saya coba, Miss ya. Ya nggak apa-apa namanya belajar ya. Kalau bagus banget itu berarti namanya jago. Kalau belum bagus berarti harus Oke. belajar lagi. Yuk. Ya, Miss. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang. Kasih, Miss. Oke, terima kasih. Nah ya sebelum lanjut ke bait berikutnya, kita lihat dulu nih analisisnya. Di sini ada terdiri dari berapa baris sih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris ya. Ada Oke. 4. Ya, yuk bait selanjutnya yuk, biar cepat kita minta temennya 1 kali sampai terakhir. Siapa yang bisa yuk? Saya, Miss, lanjut aja, Miss. Oke siap, bagus. Andi, biarin yang lain nanti saya kasih minus poin. Biarin, ayo Andi saya ambil poin. Ya, Andi, Miss. Saya sambung, Miss ya. oke ya silakan. Terus aja yuk. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke. Wow. Wow. Keren ya, keren ya. Keren. Mantap. Alhamdulillah. Iya, terima kasih loh Andi, Irma. Suaranya bagus sekali ya ini ya. Bagus ya, penghayatannya dapet ya. Hanya luar biasa. Oke, Ini nanti dangdut Miss pas Indah, kayaknya. Miss Indah dapat tambahin poin deh buat Andi. Oke, thank you ya, Andi ya. Terima kasih, Miss. Oke, ya. Kalian udah paham ya unsur-unsur pembangun puisi tadi pengertiannya sudah Miss Indah jelaskan juga, teman kamu juga sudah
mengingatkan, kemudian teks puisinya itu tadi juga sudah dibacakan oleh teman kamu. Nah, sekarang Miss Indah akan membagikan LKPD ya. KPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang seperti biasa yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Bentuknya seperti apa sih LKPD-nya? Iya, sebentar, Miss Indah share screen kan ini. LKPD, iya, coba. Sudah? Oke, sudah terlihatkah? Belum, masih on the way. Belum, Miss. Iya, sabar ya. Ini juga kan melatih salah satu untuk melatih kesabaran. Kita yang sikap nih. Sikap, betul. Si Ahmad nggak sabar tuh. Ya, penilaian sikap nih yang nggak sabar berarti sikapnya C atau kurang. Udah ya? Udah kelihatan ya? Fotonya aman, Miss. Iya, Ahmad lagi mikirin apa itu, Mat? Mikirin Andi pasti Ya, ya. Saya kali ini, Miss. Bikin Agung Udah. nih. Bikin Agung. Anggun apa Ahmad? Anggun apa Ahmad? Anggun apa Andi? Agung sama Andi nih tuh malu-malu kucing. Iya tuh ya, aduh. Oke, nah ini adalah lembar kerja kalian. Nanti di sini ditulis nama kelompok ya, nama kelompok, kemudian nomor absennya. Kan satu kelompok isinya 3 orang ya tadi ya. Oke, kelasnya kelas 8, 8 apa, 8C, 8D, hari dan tanggalnya hari ini. Ya. Apa sih yang harus kalian kerjakan di LKPD ini? Yang harus kalian kerjakan adalah, ini lihat, petunjuk belajar. Yuk, siapa yang mau bacain? Bacain deh, biar teman kamu paham. Nih, saya Miss. Amat, Andi mulu, udah gantian, gantian. Saya Miss. Siapa itu? Iswahini. Iya. Oke, silakan. Ya, petunjuk belajar. 1. Berikut adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi guna mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu kalian dapat menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, lahir dan batin. Yang kedua, bacalah teks puisi yang berjudul Aku, karya Hairul Anwar, dan kerjakanlah soal-soal berikut bersama kelompok dengan seksama. 3. Kerjakanlah secara berkelompok dan diskusikanlah. 4. Isilah identitas sesuai dengan anggota kelompok. 5. Perhatikan video yang telah disajikan pendidik. 6. Membuka buku yang dipersiapkan implementasi kurikulum 2003 yaitu buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peserta didik membaca dan menyimak buku pada halaman 189 sampai 190. Yang ketujuh, melaporkan hasil pada buku tugas bentuk laporan cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. 8. Tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. 9. Peserta didik dan pendidik membahas lembar kerja yang telah selesai dikerjakan secara bersama-sama. 10. Bacalah teks puisi di bawah ini. Kemudian, lakukan analisis unsur pembangun puisi dengan mengisi kolom yang telah disediakan. Sudah nih. Oke, terima kasih Iswahini ya. Jadi nanti di LKPD ini akan tampilkan kembali puisi tentang Aku, karya Hairul Anwar. Kemudian kalian analisis ya unsur-unsur pembangun puisinya, yang mana majasnya, yang mana kata konkret, yang mana tema, dan yang mana amanat. Baitnya kamu tulis, bait keberapa, dan bukti tekstualnya juga kalian tulis ya. Oke, Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini bersama. Izin bertanya, Miss. Oke, ya, ada apa nih? Ini, Miss, boleh tidak kelompok kita menganalisis judul puisi yang lain? Oh, oke, good question ya. Boleh nih ya. Jadi ini kan ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. Kemudian nanti kalian masuk ke breakout room ya setelah ini. Boleh. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 itu puisi Aku. Kelompok 4 dan 5 maunya puisi apa, Andi? Andi maunya puisi apa? Terserah deh ya. Boleh puisi bebas. Oke. Karawang Bekasi, Ya. Miss. Boleh. Oke, silakan ya.
Yuk, Miss Indah hitung pengertiannya dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Miss. Iya, sudah selesai menganalisisnya. Belum lah ya, baru mulai. Jadi, Oh iya, ini tadi yang kalau KPD operasi ya. nggak ada lagi yang bertanya kan? Sudah jelas kan LKPD yang Miss Indah share kan? Sudah jelas, Miss. Oh, oke. Sedikit proses nih. Oke. Yuk. Waktunya sudah selesai yuk. Yuk, silakan yuk. Presentasi. Oke, Miss. Silakan kelompok 1. Yuk. Kelompok 1 siapa nih? Ya ampun kan nggak masuk ya, ampun ya. Ganti deh. Kelompok Saya 1 bilang, Miss. Andi. Iya, Miss. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama yaitu unsur pembangun puisi. 1. Puisi ini mengandung majas personifikasi, yaitu penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah-olah hidup. Contohnya, kata peluru menembus. Kulitku. Yang kedua, kata yang berhubungan dengan imaji atau pencitraan antara lain aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalimat itu terdapat pada bait terakhir. Citra ketegaran dalam puisi terwakili seluruhnya melalui kalimat tersebut. Tema pada puisi aku, karya Hairil Anwar, adalah menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo, setelah disimak nih tadi presentasi dari kelompok 1, adakah yang ingin menanggapi? Silakan. Saya, Miss. Oke, silakan Husnul. Ya. Baik, terima kasih, Miss. Pada kesempatan kali ini kesempatan diberikan kepada saya dari kelompok 2 setelah menyimak presentasi dari kelompok 1. Pada bagian amanat, kok puisinya belum ada amanatnya ya, Miss? Oh, oke, that's good. Husnul berarti jeli sekali ya. Iya, betul gitu dia, Miss. Teliti dia harus ngomongin. Betul, iya. Baik ya. Terima kasih Husnul. Oke, Miss. Ayo nih, gimana nih? Adakah atau yang lain mungkin barangkali selain kelompok 1 yang bisa menanggapi amanat yang Elvi, Miss. Yang ini, Miss. Elvi. Ya, Vi, coba Vi. Ya, kesimpulannya. Amanatnya Vi, amanat puisi aku. Kira-kira apa sih? Oh, amanatnya kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip, terus nggak takut dengan ancaman. Selagi yang kita lakukan baik, kita harus go on. Nah, itu nih. Oke, terima kasih Elvi. Sudah bisa menjawab amanat dari puisi itu dengan baik ya. Oke, sekarang saatnya kelompok yang kedua. Silakan mungkin Ahmad Samlawi bisa mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 2. Kelompok 2 ya, Miss. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Samlawi mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil unsur pembangun puisi. Yang pertama, di dalam puisi aku bertemakan tentang perjuangan seorang aku. Yang kedua, salah satu pengimajinasian yang merangsang panca indera dalam puisi aku pada kata peluru menembus kulitku. Kalimat tersebut mempresentasikan imaji mengenai rasa sakit, perih, atau luka. Kemudian yang ketiga, majas yang nampak pada puisi aku adalah majas metafora. Terlihat dalam kalimat aku ini binatang jalan.
Demikian presentasi dari kelompok kami, Miss. Iya, terima kasih Ahmad Samlawi. Fauzia, ada Fauzia? Wow. Iya, Fauzia, Miss. ya, ingin menanyakan. Kamu dari kelompok Iya, 3 Miss. ya? Iya, ingin menanggapi, Miss. Hmm. Presentasi kelompok 2, di dalam presentasinya itu sepertinya tidak atau belum mencantumkan tema, Miss, yang terkandung Oke. dalam puisi aku. Terus, ya temanya, kalau masukan saya, temanya kegigihan seorang aku dalam menjalani hidup, Miss. Terima kasih. Cakep, good job. Bagaimana Ahmad? Oke ya, terima masukannya. Oke, Miss. Ya, terima Oke, kasih. deh. Fauzia. Ya. Terima kasih masukannya, Fauzia. Ya, luar biasa diskusi kita hari ini. Ternyata banyak nih ya dari kita yang jeli, teliti ya, dalam membantu temannya juga saling bekerja sama dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini apa ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, bentar ini. Saya udah nyatat tadi, Miss. Ya, ya. Oke. Ya, silakan. Ya, kesimpulan today hari ini bahwa dalam menulis sebuah puisi, nanti kita harus memperhatikan unsur-unsur pembangun sebuah teks puisi. Unsur pembangun tersebut diantaranya adalah penggunaan majas, kata konkret, imajinasian, serta tema dan amanat. Ya, itu dia, Miss. Good job, thank you, Elvi. Yes, okay, students. Oke, students, ya, kesimpulannya yang diutarakan oleh Elvi itu sangat tepat sekali. Jadi dalam sebuah puisi itu harus terdapat unsur lahir dan unsur batin agar puisi tersebut bisa dinyatakan atau dikatakan sebagai puisi yang baik dan benar. Sekarang Miss akan share dulu evaluasi. Instrumen evaluasi ini dikerjakannya secara individu. Ya, oke, secara individu dan dikerjakannya masing-masing nanti di rumah. Dikumpulkannya di mana? Nanti Miss akan share di Google Form, kemudian kalian kerjakan di website ya. Jadi kalian masuk ke website sekolah, buka pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian nanti di situ ada tugasnya. Tugasnya adalah menganalisis unsur pembangun teks puisi. Ya, puisinya apa? Kali ini puisinya adalah puisi Hujan Bulan Juli. Ya, ini adalah LKPD-nya, sudah di-share di Google Form yang terdapat di dalam website. Ya, ada pertanyaankah untuk pelajaran pada hari ini? There is question. Oke, Pak. Sudah jelas, Miss. Sudah jelas, Miss. Sudah jelas. No Jadi, question. selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar. Kalau hari ini kan kalian sudah menganalisis nih unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsurnya udah dianalisis, berarti kamu punya modal. Untuk apa? Untuk menulis sebuah puisi yang baik dan benar. Ya, oke, students. If there is no question, Miss will end it the meeting. Oke, silakan. Tadi dibuka dengan doa. Maka kita tutup juga dengan doa. Ahmad Samlawi, please help me to lead prayer. Oke. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Amin. Oke, amin. Thank you, class. See you on next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye.